Untuk palmas dan ikan predator lainnya lebih bagus pakai pasir kayak gini atau polosan kayak gini ya. Sebenarnya itu balik lagi ke selera sih, gimana kita mau bikin akuariumnya senatural mungkin atau bikin lebih enak dilihat aja. Tapi ternyata sebenarnya nggak segampang itu atau nggak sesimpel itu, karena mungkin ada kelebihan dan kekurangannya antara polos kayak akuarium yang di belakang ini atau pakai pasir kayak akuarium di belakang ini. Apa aja kelebihan dan kekurangannya, simak terus videonya sampai habis. Jadi kali ini lebih spesifiknya tuh bakal bahasnya lebih ke palmas. Tapi sebenarnya nggak juga sih, ini bisa juga diterapin ke ikan predator lainnya. Tapi kali ini contohnya palmas ya, untuk masalah background dan juga kebutuhan atas pasir dari si ikan-ikan ini. Apa sih pengaruhnya pasir atau warna background terhadap warna palmas? Nah, ini kita bisa lihat sendiri, ini sebagai contoh ya. Jadi ini Palmas lapra atau Polypterus laprade. Ini adalah Palmas laprade yang pertama yang gue punya, dan ini sudah di tank hitam itu dari dia kecil. Dan bisa lihat sendiri kan warnanya. Ini hitam polos. Jadi warnanya itu cenderung gelap dan cenderung pudar antara marking dan base colornya. Itu adalah kekurangan sih sepertinya buat si ikannya sendiri, yang mana yang harusnya bisa dinikmatin warnanya kontras, tapi ini jadi nggak bisa dinikmatin karena warnanya jadi gosong. Tapi ada kelebihannya dari menggunakan tank yang polos. Tank yang polos kelebihannya adalah lebih gampang juga untuk membersihkan kotorannya, karena lebih kelihatan kotorannya lebih jelas. Kayak itu, ini habis dikasih makan pelet, kelihatan kan partikel-partikelnya. Bisa gunain wave maker sebagai alat bantu buat dorong kotorannya ke filter. Kalau misalnya ada pasirnya, itu akan lebih susah untuk menggunakan wave maker. Karena apa? Karena wave maker bakal dorong pasirnya juga ke arah mesin atau ke arah filternya. Jadi akan lebih susah ketika tank ini ada pasirnya. Itu jadi sekaligus kelebihan dari tank polos ya. Terus gimana kalau misalnya mau tetap polos kayak gini, tapi warna palmasnya keluar? Solusinya adalah kayak di sebelah sini. Nah, ini dasarnya itu warna merah. Karena sebenarnya dasar atau warna terbaik buat palmas untuk ngeluarin warnanya adalah merah. Atau biru juga bisa, beberapa ada yang bilang. Cuma kita stick ke warna merah ya, karena ini rekomendasi secara internasional juga. Jadi banyak yang udah hobis, yang udah pro, menyarankan warna merah sih untuk palmas. Jadi kalau misalnya kalian males bersihin pasir atau emang pengen polos aja, tapi pengen warna palmasnya keluar, bisa kombinasiin warna merah dan warna hitam juga. Jadi belakangnya hitam biar bisa tetap foto-foto, dan bawahnya merah untuk warna yang lebih keluar. Atau kalau mau full merah juga sebenarnya tidak masalah, karena tetap enak dilihat sih kalau misalnya semua warnanya sama gitu dan seragam. Cuma itu balik lagi ke selera. Kemudian pasir yang halus ini juga aman untuk palmasnya, karena palmas biasanya suka ngubur diri sendiri di dalam pasir. Itu merupakan kebiasaan palmas yang natural, karena biasanya dia suka bersembunyi dan dia juga suka ngumpet di dalam pasir itu untuk mencari mangsa. Jadi dia nunggu mangsanya lewat di sekitar dia sebelum akhirnya mereka nyergap. Nah, pasir yang halus seperti ini aman buat mereka karena tidak melukai bagian kepala dan bagian badan lainnya. Sedangkan pasir yang kasar itu akan melukai bagian badannya. Nah, ini adalah contoh palmas yang suka ngubur dirinya nih. Ada yang ketangkap foto, ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah, ketika pasirnya halus, dia akan mudah untuk menggalinya, karena kan galinya gunain moncong depannya ya. Nah, kemudian pasir yang halus kayak gini itu juga aman ketika ketelan sama palmasnya, karena satu, lebih mudah dikeluarin, dan yang kedua, kalau misalnya ketelan itu juga nggak menyebabkan impaksi atau infeksi di perutnya ketika pasir ini masuk ke dalam pencernaannya juga bersama makanannya. Misalnya dikasih makanan yang jatuh ke bawah, nah dia itu kan biasanya ketelan juga tuh karena nempel-nempel di pasirnya. Tapi lebih aman kalau pasirnya halus karena nggak akan mengganggu pencernaannya. Dan nggak apa-apa sih, nggak usah takut, ketimbang yang kasar nanti malah bisa ngelukain perutnya atau nyangkut. Nah, kalau udah keselak, udah bingung tuh nanti, karena ujung-ujungnya bisa mati. Kita nggak bisa bantu ngeluarin juga kan kalau bentuknya butiran-butiran pasir gitu atau batu yang agak besar. Nah, sekarang kita pindah ya ke tank satunya lagi buat liatin perbedaannya sama lapra yang tadi. Ini yang udah dikasih pasir merah. Jadi sebelumnya akuarium ini itu pakai dasaran lantai keramik yang agak terang. Ini dia fotonya. Dan sekarang udah dikasih pasir yang bikin warnanya makin keluar tuh. Kita pindah nih. Bisa dilihat sendiri kan, markingnya sekarang udah mulai kelihatan. Ini baru sekitar 2 minggu.
dan udah perubahannya tuh udah kelihatan banget. Kalau misalnya dia warnanya tuh jadi benar-benar keluar dan jadi lebih enak dilihat juga. Ya kan? Tadi lihat sendiri kan bedanya sama Lapra yang sebelumnya, yang pucat dan warna dasar tuh sama markingnya jadi nggak kepisah, jadi nggak kelihatan. Itu dia keuntungan dari pasir merah ini. Makanya pasir merah atau yang berwarna agak gelap tapi bukan hitam ya, itu recommended banget buat naikin warna palmas. Jadi kalau yang masih bingung kenapa palmasnya pucat, bisa cobain langsung nih pakai pasir merah atau dasaran merah. Nggak harus pakai pasir juga bisa, cukup pakai stiker doang yang bikin kayak polos di tank sebelumnya. Untuk pasir atau substrat sendiri sebenarnya ada 3 jenis yang sering dipakai, yaitu pertama batu alam, batu-batu alam yang gede-gede, kemudian ada pasir kasar, dan juga ada pasir halus. Nah, pasir kasar yang umum di pasaran itu adalah pasir Malang. Itu yang paling murah dan paling merakyat lah. Tapi sebenarnya itu juga kurang bagus karena tadi butirannya gede dan dia tajam. Jadi nggak bagus buat palmasnya. Kalau misalnya mau pakai pasir Malang, mungkin bisa diayak jadi halus. Nah, kalau ini bisa dilihat, itu tuh ada yang hitam-hitam, itu tuh pasir Malang. Jadi dicampur, tapi ini udah diayak dulu sehingga butirannya sama kayak JBL Manado ini. JBL Manado butirannya lebih kecil, JBL Manado butirannya halus, tapi harganya agak lumayan mahal sih. Jadi ya dengan nyampur itu bisa jadi solusi juga. Dan yang paling umum digunain di luar, di secara internasional itu adalah pasir garnet. Cuma pasir garnet di Indonesia agak susah ditemuinnya, agak susah dibeli juga di pasaran, itu jarang. Dan kalau beli itu harus langsung 25 kilo. Tapi itu adalah pasir paling bagus karena butirannya paling halus, butirannya paling kecil, yang warnanya merah. Kemudian kalau yang batu sangat nggak rekomen sih, karena batu itu gede banget, itu bisa mentrap atau mengunci kotoran dan amonia yang ada dari si ikannya. Jadi ujung-ujungnya cepat atau lambat bakal jadi amonia bom kayak yang udah dibilang tadi. Jadi kalau misalnya harus milih pakai pasir dan mau pakai yang mana, yang paling recommended adalah pakai pasir yang halus. Entah mau low budget dengan pasir Malang yang diayak, atau dengan pasir JBL Manado ini, atau bisa juga pakai pasir garnet kalau emang punya dana berlebih. Oke, jadi udah lihat kan tadi bedanya gimana palmas yang pakai pasir sama palmas yang di tank polos, itu warnanya benar-benar beda jauh banget. Nih, dikasih lagi deh perbandingannya. Nah, dengan kelihatan jelas itu mungkin kalian udah bisa menyimpulkan warna apa sih yang cocok, apa warna hitam polos, atau pakai pasir, atau mungkin pakai merah tapi polos juga. Itu balik lagi ke selera, gimana pengen bikin tanknya jadi lebih cakep aja, atau pengen lebih gampang bersihin. Jadi semuanya balik ke kalian sendiri lagi mau gimana. Tapi yang paling recommended sebenarnya adalah pakai pasir, karena gimana pun juga mereka suka pakai pasir, dan itu yang harus diperhatiin sih sama kita sebagai ownernya. Tapi kalau misalnya ngerasa polosan lebih enak, ya udah nggak apa-apa. Kemudian dari si pasir tadi ada 3 jenis juga yang udah dibilang, dan yang paling rekomend adalah pakai yang halus. Jadi mendingan ngeluarin effort lebih untuk nyari yang halus atau dana berlebih daripada pakai yang kasar atau yang gampang cari di pasaran tapi nanti malah ikannya mati. Itu aja mungkin buat sekarang. Ini video singkat dari gimana yang bagus untuk palmas khususnya, apakah polos atau apakah pakai pasir, dan perbandingannya apa, keuntungan dan kelebihannya. Kalian tim mana bisa komen di bawah, dan jangan lupa untuk like dan subscribe juga supaya nanti kedepannya bisa ngelihat video-video lagi khususnya tentang palmas yang lebih banyak dan lebih detail lagi. Kita bahas semuanya tentang palmas sebagaimana permintaan dari IBC atau Indonesia Bisher Community, yang bisa kalian ikuti atau bisa gabung di Facebook ya. Linknya ada di deskripsi di bawah, nanti bakal ditaruh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, tetap support ya. Makasih.